Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini yaitu mengenal CorelDRAW bagi pemula. Karena di sini kalian semuanya kan masih baru mengenal CorelDRAW. CorelDRAW dapat diartikan sebagai sebuah program dalam komputer yang menyediakan fasilitas untuk membuat dan mengolah gambar dan teks. Tampilan awal CorelDRAW yaitu menjadi 3 bagian. Pertama, menu bar, yaitu sederetan menu yang memuat berbagai aturan dalam CorelDRAW. Command bar, sederetan perintah yang dapat kita pergunakan saat kita bekerja pada CorelDRAW. Toolbar, sederetan perangkat atau alat yang dapat kita pergunakan saat kita bekerja pada CorelDRAW. Dan terakhir adalah color palettes, sederetan warna yang dapat kita pilih saat berkarya dalam CorelDRAW. Nah, ini adalah lembar kerja CorelDRAW. Ini pada bagian ini namanya menu bar. Kemudian bagian ini namanya command bar. Ini adalah toolbar, ini color palettes, dan bagian yang kita akan desain yaitu bidang gambar. Berikutnya, ini menu bar, biar kalian paham. Ya, terletak di sisi paling atas tampilan, berisi sederetan menu yang bisa kita manfaatkan pada saat berkarya pada program CorelDRAW yang terdiri dari beberapa poin, yaitu file, edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text, tool, window, help. Ya, itu adalah menu bar. Ingat, itu namanya menu bar. Nah, kemudian ini yang namanya command bar atau perintah command. Tampilan command bar tidak terlalu sama karena akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, pada saat kita sedang mengolah teks, maka secara otomatis perintah yang muncul adalah yang berkaitan dengan teks, seperti gambar di bawah ini. Ya, ini namanya mirror. Ini namanya jenis hurufnya. Ini ukuran hurufnya. Ini B bold, I, U underline, dan ini atur paragraf. Bagian-bagian ini kalian harus paham command bar-nya. Kemudian, nah ini juga penting, namanya toolbar. Adalah sederetan tool atau peralatan yang kita pergunakan selama kita membuat karya dalam CorelDRAW. Bila di samping tool terdapat segitiga kecil, itu berarti bahwa tool tersebut masih memiliki sederetan tool lain yang tersembunyi seperti ini. Ya, kalau ada segitiga di pojok ini berarti itu masih ada tool yang tersembunyi. Tinggal kalian klik tahan. Kemudian kita dapat menampilkan tool-tool yang tersembunyi tersebut dengan mengklik pada segitiga kecil di samping tool yang dimaksud, sehingga akan muncul tampilan seperti contoh berikut ini. Nah, seperti ini ya. Jadi saat kalian klik pada bagian ini, muncul tool-tool sebanyak ini. Apakah kalian harus paham semua tool? Harus. Jadi semua tool yang ada di CorelDRAW kalian harus paham dan dicoba. Nah, ini adalah color palettes, sederetan warna yang bisa kita pilih untuk memberi warna setiap objek yang dihasilkan. Jika kita ingin menampilkan warna lain selain yang nampak, maka kita cukup klik pada tanda panah kecil di bagian bawah, maka akan ditampilkan sejumlah warna yang lain. Jadi klik bagian ini atau bagian ini, ya. Nah, warna kita menggunakan CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Apa yang bisa kita lakukan dalam CorelDRAW? Yang pertama, membuat objek. Kedua, memberi warna objek. Ketiga, merubah bentuk objek. 4, membuat teks. 5, mengolah teks. 6, mengolah image dan foto.
Nah, ini yang membuat objek. Ini hal dasar, tapi kalian harus tahu. Yang pertama, membuat kotak. Klik pada tanda seperti ini. Klik pada bidang gambar, tahan, drag ke arah yang diinginkan. Jika ingin kotak yang dihasilkan bujur sangkar, maka lakukan langkah di atas sambil menekan Shift Control. Jadi shortcut di Corel itu kalian juga harus bisa. Kadang orang-orang yang desainer itu gak pakai mouse tapi pakai shortcut biar cepat. Kemudian membuat lingkaran. Klik pada tanda ini, klik pada bidang gambar sama tahan drag arah yang diinginkan. Jika ingin lingkaran yang dihasilkan bulat sempurna, Shift plus Control lalu drag. Membuat segitiga. Klik pada tanda segitiga ini, klik pada bidang gambar, tahan drag ke arah yang diinginkan, maka akan tercipta bentuk poligon segi 5 seperti itu. Kemudian atur jumlah sudutnya melalui pengaturan yang ada pada command bar. Kemudian pilih jadi 3. Jadi caranya seperti itu. Ini simple masih. Nah, ini mewarnai objek. Yang pertama, caranya aktifkan objeknya. Jadi biasakan klik objeknya dulu baru kasih warna. Kalau misalnya objeknya nggak diklik, dia tidak akan memberikan warna. Jadi bisa dicoba. Klik warna yang dipilih pada color palette, maka secara otomatis objek akan berwarna seperti yang telah dipilih pada color palette. Kemudian mewarnai objek secara linier atau gradasi. Aktifkan objek, kemudian klik tanda segitiga kecil di pojok kanan bawah pada tanda ini, kemudian klik tanda gradasi, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Pilih linier, klik OK. Perhatikan tampilan di pojok kanan atas. Tampilan tersebut adalah gambar hasil yang diperoleh. Pada cara ini juga tersedia pilihan radial, conical, sama square. Di bagian mana? Di bagian ini. Di type ini kan ada tulisannya linier. Kamu kalau klik itu ada pilihan radial, conical, sama square. Ya. Kemudian kamu bisa atur-atur, Pak, saya gradasinya pingin warnanya jangan hitam putih. Nah, kamu bagian ini nih, ini bagian ini, kamu ubah. Ya, jadi dia akan menyesuaikan. Nanti bisa dicoba. Nah, mewarnai objek, aktifkan objek, klik tanda segitiga kecil di pojok kanan pada tanda ini, kemudian klik tanda seperti ini, akan muncul kotak dialog seperti ini. Ada model, uniform fill, ya. Pilih warna dengan klik pada pengaturan. Ya, kemudian klik OK. Jadi di sini keterangannya ada namanya uniform fill. Kalian bisa pilih ya, di sini ada model, ada mixer, ada palettes. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian mewarnai objek dengan pola pattern fill. Sama ya, aktifkan objek, kemudian pilih seperti ini tampilannya. Nah, nanti baca bagian ini. Kemudian mewarnai objek dengan texture fill. Jadi backgroundnya itu gak polosan aja nantinya. Tujuannya seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, texture fill. Kalian bisa milih jenis-jenisnya di sini. Kemudian mewarnai objek dengan postscript texture. Sama pada bagian postscript texture ini isinya bermacam-macam, bisa kalian sesuaikan. Kemudian mewarnai objek dengan interactive fill tool. Nah, ini buat gradasi banyak warna. Ya, tapi di desain jarang digunakan karena kelihatannya alay. Kecuali buat ulang tahun atau apa, monggo. Ya. Nah, ini juga mewarnai objek dengan interactive mesh fill tool. Dari hasil yang kita dapatkan dari proses di atas, kita dapat mengembangkannya lagi dengan cara menarik setiap garis putus-putus ke arah yang kita inginkan. Maka wilayah warna akan bergeser, bergerak ke arah yang kita inginkan. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi awalnya seperti ini, kemudian kita klik, dia akan muncul garis-garis seperti ini. Kemudian kita bisa atur
sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian terima kasih. Silakan memberi pertanyaan pada kolom komentar ya. Itu aja dari saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.